Hai, ketemu lagi sama Aryo. Nah, dalam episode yang lalu kita sudah membicarakan dua hal penting, yaitu kenapa foto harus dicetak, dan yang kedua adalah ragam metode cetak foto. Nah, yang ketiga ini saya akan lebih khusus membahas soal cetak foto dengan menggunakan printer inkjet. Kenapa printer inkjet? Karena menurut saya ini adalah cara cetak foto sendiri yang aksesnya relatif mudah ketimbang metode cetak foto lainnya. Nah, tentu saja ketika kita mau melakukan cetak foto dengan menggunakan printer inkjet, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, terutama terkait dengan printernya. Tentu saja, untuk mencetak foto dengan menggunakan printer inkjet, kita harus punya printer inkjetnya. Nah, printer inkjet yang seperti apa sih yang kita butuhkan agar kualitas cetak foto kita itu bisa sekelas galeri, museum, atau bahkan lebih, yaitu archival grade. Yang pertama adalah jumlah warna tinta printer. Semakin banyak warna pada printer tersebut, semakin baik. Kenapa saya bilang demikian? Karena semakin banyak tinta warna yang digunakan pada printer tersebut, artinya printer itu akan menghasilkan atau dapat menghasilkan kualitas cetak foto yang memiliki rentang warna yang luas. Ini akan menguntungkan buat kita, terutama yang hobi foto berwarna, demikian juga yang foto hitam putih. Kadang-kadang ada foto hitam putih yang kalau saat kita cetak di luar itu kelihatan patah gradasinya. Nah, semakin banyak macam tinta hitam atau tinta abu-abu pada printer inkjet yang kita miliki, itu akan semakin baik, sehingga gradasinya itu menjadi lebih halus. Demikian juga pada cetak foto warna. Semakin banyak macam-macam tintanya, warnanya itu akan semakin halus gradasinya. Yang kedua, itu adalah jenis tinta pada printer tersebut. Ada dua macam tinta yang digunakan dalam printer inkjet, yaitu dye dan pigment. Nah, dye dan pigment ini merupakan jenis tinta yang lazim digunakan pada printer cetak foto. Bahkan di yang kelas profesional pun dan printer-printer besar, cetak foto dengan menggunakan tinta dye base dan pigment base ini awam digunakan. Nah, namun dari segi permanensi, banyak orang mengatakan bahwa tinta pigmen jauh lebih mempunyai tingkat ketahanan yang lebih lama ketimbang dye base ink. Nah, teman-teman nanti bisa pilihlah tintanya mau yang warna. Namun pengalaman saya, yang dye base ink itu jauh lebih vibran warnanya ketimbang yang pigmen. Namun tentu saja jika teman-teman menginginkan cetak fotonya dari segi ketahanan atau permanensinya, atau mengejar archival grade, mungkin yang pigmen bisa menjadi pilihan. Yang ketiga adalah soal seberapa besar ukuran kertas yang bisa di-print dengan menggunakan printer tersebut. Nah, ini penting. Rata-rata printer cetak foto yang bagus, yang printer inkjet cetak foto yang bagus, itu bisa mencetak sangat besar ya, di atas ukuran A2 itu mereka bisa. Namun tentu saja printernya itu sangat besar dan itu biasanya digunakan oleh lab-lab atau percetakan-percetakan. Namun untuk yang di rumah, yang untuk rumahan, yang untuk kelas rumahan, itu biasanya dia bisa mencetak sampai ukuran A3 plus atau A2. Nah, tentu saja ya, mereka yang punya A3 sudah bisa cetak A4 atau di bawahnya. Nah, saya juga mau mengingatkan sama teman-teman bahwa memang semakin besar foto dicetak, itu impact-nya atau dampaknya yang saat kita melihat foto tersebut itu juga akan semakin besar. Namun, hal ini nanti akan terkait pada soal pengadaan kertas. Kertas yang di ukuran A3+ itu biasanya sudah dalam bentuk roll gulungan.
Nah, sementara yang printer yang masih menggunakan ukuran kertas paling besar yaitu di A3, dia masih menggunakan lembaran. Nah, menurut saya dari segi harga jauh lebih ekonomis yang lembaran ketimbang yang gulungan. Nah, yang keempat, bagaimana printer mana yang harus kita beli? Salah satu cara yang paling mudahnya waktu itu saya melihat-lihat dan saya tes sebenarnya juga, itu adalah ada kata kuncinya ICC profile. Jadi beberapa produsen kertas ternama misalnya saja seperti Hahnemuhle, Ilford, Awagami, itu mereka menyediakan generic ICC profile bagi customernya, dan itu bisa di-download di websitenya mereka. Nanti pada saat mendownload ICC profile itu, kita akan ditanya, kamu pakai printer merek apa, terus jenisnya yang apa. Nah, dari situlah kemudian kelihatan jenis-jenis printer yang menurut para produsen kertas ini kualitasnya bisa dibilang baik dan bisa menghasilkan cetak foto kelas galeri atau yang sering mereka bilang itu sebutnya dengan fine art. Gimana sih cara ngeceknya? Nah, ayo kita cek. Yang pertama-tama adalah kita bisa dengan mudah buka di website salah satu website supplier foto atau para pembuat kertas itu ya. Yang pertama itu contoh saja, misalnya kayak di Hahnemuhle. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam lamannya mereka, kemudian kita bisa pilih ke sini, Digital Fine Art, dan kemudian ada ICC Profile, terus klik Download Center, atau di ICC Profile saja di sini, nanti akan keluar laman seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada print manufacturer, nanti kita select aja misalnya Canon. Kalau Canon begini, nanti kan keluar nih. Nah, di sini mulai banyak nih pilihannya. Nah, kita tinggal ngelihat saja lah apa namanya, mana yang tersedia di Indonesia dan mana yang sesuai dengan budget yang kita punya. Setelah mungkin kalau kita di Ilford, kita juga bisa lihat di sini. Kita pilihnya nanti yang select paper range yang gallery, terus kita bisa cetak, misalnya kita sini Epson. Nanti di sini keluar model-model Epson mana nih. Nah, gitu. Nah, gitu aja dari saya. Sekarang nanti bagaimana cara yang lewat website ini nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk teman-teman bisa langsung klik kalau mau cek printer mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu dulu dari saya. Episode kedepannya kita akan lebih banyak ngobrolin soal cetak foto dengan menggunakan printer inkjet.